Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abrian. Dan saya Salma. Selaku pembawa dokumentasi hari ini. Nah, sekarang kita berada di komunitas peduli generasi, yaitu Rumah Singgah Peduli yang berada di Jatipulo, Jakarta Barat. Sesuai dengan namanya, komunitas ini menaungi pelayanan kesehatan. Daripada kalian kepo, mending kita langsung masuk yuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Perkenalkan, saya Salma. Sebelumnya, dengan Bapak siapa? Saya Pak Moko, selaku penanggung jawab Rumah Singgah Cabang Jakarta Barat, Rumah Singgah Peduli. Boleh dijelaskan apa itu komunitas peduli generasi? Kami Rumah Singgah ini ada Rumah Singgah, ada punya komunitas namanya KPG, Komunitas Peduli Generasi. Kalau KPG itu adalah untuk kegiatan eksternal. Nah, kalau Rumah Singgah itu adalah kegiatan untuk internal. Kapan komunitas ini berdiri? Rumah Singgah ini berdiri tahun 2012. Biasanya pasien yang singgah berapa banyak? Maksimal Rumah Singgah kami ini 17 pasien dengan pendamping sekitar 21-22. Biasanya orang tua atau anak-anak? Kalau pasien anak-anak itu didampingi kedua orang tuanya. Nah, kalau pasien dewasa rata-rata yang kalau sakit istrinya, biasanya suaminya. Ya, sebaliknya seperti itu. Kalau di komunitas ada kesulitan untuk menangani masyarakatnya apa? Maksudnya gimana? Kesulitan buat melayani masyarakat yang ada di komunitas peduli Rumah Singgah ini. Sebenarnya kalau untuk kesulitan itu tergantung ya, itu terutama kesulitan itu kalau kita ke rumah sakit, mungkin si pasien ini tidak mengerti atau ada kesulitan, nah itu baru kita datang ke sana untuk mendampingi. Jadi agar berobatnya berjalan dengan lancar. Apakah komunitas ini membuka penggalangan dana? Kalau penggalangan dana kita buka, karena sifatnya untuk ini Mbak, penggalangan dana itu untuk pasien-pasien kami itu kan lama ya di sini ya, mereka umpamanya seperti bapak ibunya mendampingkan otomatis nggak bekerja. Nah, kita selaku pengurus selalu berusaha untuk menggalangkan dana untuk pembelian biaya pembelian pengobatan yang tidak tercover oleh BPJS. Contohnya seperti susu, ya, vitamin, buah-buahan, nah itu kan nggak tercover ya. Kebutuhan dia. Untuk menjadi relawan di sini, kira-kira caranya seperti apa? Kalau untuk menjadi relawan kami, terutama kita harus ikut kegiatan-kegiatan di sini, kegiatan KPG ya Mbak ya. Nah, setelah itu nanti kita ada seleksi ya, supaya apa yang dijalankan nanti bisa amanah. Seperti itu. Oke deh, kayaknya segini aja wawancara dari kita. Terima kasih ya Pak. Ya. Sudah menyempatkan kami untuk berkunjung dari SMA 1 Barunawati. Jadi perlu saya tambahkan bahwa Rumah Singgah Peduli itu untuk membantu dari semua kalangan masyarakat yang membutuhkan itu, terutama dari luar kota, ya, rujukan dari luar kota. Nah, kalau Rumah Singgah Jakarta Barat ini melayani 2 rumah sakit, rujukan Harapan Kita sama rujukan Darmais. Ya udah Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Itu dia guys, interview kita bersama Pak Moko selaku penanggung jawab di Rumah Singgah ini. Nah, selanjutnya kita simak yuk interview yang dilakukan oleh talent kita kepada beberapa pasien yang ada di Rumah Singgah ini. Check it out. Nah, tadi kan kita udah wawancara sama pengurus komunitas ya. Sekarang saya mau wawancara masyarakat yang ada di Rumah Singgah ini. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya Abrian. Izinkan saya untuk wawancara Ibu di sini. Iya, baik. Sebelumnya dengan Ibu siapa?
Dengan Ibu Heni Mutia. Heni Mutia. Iya. Oh iya. Kira-kira Ibu sudah berapa lama mengetahui rumah singgah ini? Baru 1 bulan saya mengetahui rumah singgah ini. Oh, baru 1 bulan. Dengan adanya komunitas ini, apakah Ibu merasa terbantu? Sangat terbantu sekali karena kami di sini dari golongan orang yang kurang mampu, sehingganya ibu saya sangat terbantu sekali dengan adanya rumah singgah ini. Apalagi kami kan dari domisili kami jauh, rumah kami ada di luar Jakarta, sehingganya ada rumah singgah ini sangat terbantu sekali. Kalau kita mau ngekos atau apa kan butuh biaya yang sangat banyak. Gitu. Di sini kami free, gratis gitu, tidak membutuhkan biaya. Baik, kira-kira ada gak pesan-kesan dengan adanya rumah singgah dari komunitas peduli generasi ini? Dari komunitasnya? Iya, pesan-kesannya. Oh, pesan-kesannya. Pesan-kesan saya mungkin dari adanya rumah singgah ini bisa pemerintah setempat bisa membantu gitu ya. Kemudian masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi, membantu agar supaya sama-sama bisa membantu masyarakat yang banyak gitu, terutama untuk para pasien dan para pendamping pasien yang rumahnya tinggal jauh dari luar Jakarta. Baik Ibu, terima kasih udah mau diwawancara dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, perkenalkan nama aku Dakota. Kakak bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Nila Sari, asal dari Palembang. Kalau boleh tahu, kakak udah berapa lama di sini? Kurang lebih hampir mau 1 bulan. Sekiranya kakak bisa sebutin nggak manfaat apa yang bisa kakak dapat setelah kakak berada di rumah singgah ini? Manfaatnya itu yang pertama mungkin ini ya untuk biaya kehidupan ya. Kalau di rumah singgah ini kan berkurang biaya kehidupan. Kalau kita mau kontrakan itu seharinya berapa, sedangkan di sini kan hanya berapa, dan itu sangat membantu bagi pasien dan juga pendamping. Sekiranya ada yang mau kakak ucapin nggak ke rumah singgah ini? Mungkin kakak mau berterima kasih atau mungkin kakak mau ucapin apa untuk orang-orang yang ada di rumah singgah ini? Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Moko dan juga yayasan karena berkat dengan berdirinya rumah singgah ini itu sangat membantu bagi keluarga si pasien, terutama untuk biaya kehidupan sehari-hari kami selama di Jakarta ini, dan untuk pasien tetap semangat karena tidak ada penyakit tanpa obat. Baik, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak. Nama saya Dakota, Ibu bisa perkenalkan diri? Nama saya Ibu Nur Aini, asal NTB. Nama saya mendampingi anak saya Muhammad Akbar, usia 4 tahun. Ibu bisa kasih tahu saya Kak, Ibu udah berapa lama ada di sini untuk menjadi pendamping anak Ibu? Saya masuk rumah singgah mulai tahun 2020 sampai sekarang udah 2023 ya, jadi udah masuk 4 tahun lebih. Tapi saya tiap tahun kan kontrol ada 3 kali. Anak saya udah pernah ditindak operasi sekali, terus kateterisasi sekali di bulan Januari kemarin. Ini mau nunggu persiapan operasi spontan untuk di bulan Januari. Ibu kalau berkenan saya boleh tahu bahwa anak Ibu mengidap penyakit apa? Kalau ditindak operasi pertama itu penyumbatan jantung. Terus nanti kateterisasi kemarin di Januari dilakukan untuk mengetahui alat apa yang cocok nanti yang dimasukin di tubuh anak saya. Itu namanya operasi spontan. Kalau alatnya sendiri kami bilang bahasanya itu skat jantung. Ibu bisa jelasin ke saya nggak sekiranya manfaat apa yang Ibu dapetin dari adanya rumah singgah ini untuk anak Ibu? Khususnya untuk anak saya ya, terutama kita yang dari jauh ya, kami sangat terbantu dengan adanya rumah singgah ini karena kami kan dikendalanya kan ekonomi. Kalau biaya hidup Jakarta kan mahal, apalagi kos-kos. Tapi dengan adanya rumah singgah ini setidaknya kebutuhan kami
ya walaupun nggak cukup tapi membantu banget gitu, terutama kami nggak harus kos gitu kan mahal. Jadi makan pun ada kadang dari donatur kan, kami bisa dapat dari sini semua. Jadi Ibu merasa terbantu gitu ya? Terbantu banget. Sekiranya ada yang mau Ibu sampaikan nggak untuk orang-orang yang mungkin yang adain rumah singgah ini? Yang ada di rumah singgah ini kami ucapkan terima kasih terutama kepada Pemda Lampung ya. Ini kan rumah singgah khusus Lampung, tapi walaupun yang khusus untuk Lampung, kami yang dari jauh-jauh tetap tertampung ya. Terima kasih banyak gitu, udah membantu, udah bisa menampung kami aja udah alhamdulillah gitu. Jadi adanya rumah singgah ini sangat bermanfaat ya Bu? Iya sangat banget. Baik, terima kasih ya Bu wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Nah itu dia guys hasil wawancara kami sama pengurus dan juga salah satu pasien yang ada di Rumah Singgah Peduli. Jadi Rumah Singgah Peduli ini hadir sebagai layanan sosial kesehatan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal untuk sementara waktu nih, khususnya bagi pasien yang berasal dari luar daerah. Bahkan tidak hanya layanan tempat tinggal sementara waktu saja loh, Rumah Singgah juga akan melakukan pendampingan agar proses pengobatan berjalan dengan baik. Terima kasih ya sudah melihat video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Agar suatu saat ku berjumpa lagi, semoga saja daku sempat berkenalan denganmu.